Selamat datang rekan-rekan calon peserta PPG. Kali ini saya membagikan informasi terkait bagaimana menjadi skala prioritas atau prioritas untuk peserta PPG tahun 2022 ini ya. Nah, kita langsung saja, di mana dalam video ini materi yang dibahas ini ada dua. Yang pertama yaitu jumlah terdata PPG dalam jabatan 2022. Lalu yang kedua adalah trik prioritas PPG. Ini lebih kepada prioritas ya, yang akan diundang dalam melaksanakan akademik di kampus. Baik, kita lihat yang pertama terkait data PPG dalam jabatan 2022. Nah, berdasarkan jumlah peserta PPG dalam jabatan 2022 dari data Kemendikbud ya, bahwa peserta yang mengikuti seleksi prioritas PPG dalam jabatan 2022 adalah terbagi menjadi dua kelompok maksudnya, yaitu guru ya atau calon PPG dalam jabatan yang TMT-nya di bawah bulan Desember 2015. Lalu kelompok kedua yaitu TMT mulai 2016 hingga 2021, termasuk yang lulus P3K 2021, angkatan 2021 ya. Nah, untuk angkatan TMT Desember 2015, ini kuota yang tersedia untuk 1 tahun ya. Untuk 1 tahun adalah 40.000 ya, 40.000 untuk 1 tahun. Nah, lalu untuk yang TMT 2016 ke atas hingga 2021 ya, khususnya 2022 yang sudah menerima SK P3K, yaitu dengan kuotanya adalah 36.000 untuk 1 tahun. Nah, ini perbedaannya, dimana lebih banyak peserta PPG yang TMT-nya yang 2015. Nah, namun yang perlu diperhatikan, ternyata peserta PPG dalam jabatan yang TMT-nya Desember 2015 masih mencapai 1 juta lebih ternyata yang terdata ya, dan yang separuh dari 428.000 ini itulah TMT-nya yang 2016. Jadi bisa dikatakan persaingan untuk merebut ya, khususnya kita berbicara tentang TMT Desember 2015, untuk merebutkan posisi 40.000 ini ya, ternyata 1 juta lebih guru ini harus merebut posisi 40.000 ini. Sedangkan untuk peserta yang TMT 2016 dengan jumlah peserta 400 lebih ini harus merebut posisi sebanyak 36.000 selama 1 tahun. Sekedar informasi, ini pengalaman yang saya dapatkan. 1 tahun itu biasanya terbagi menjadi beberapa gelombang. Biasanya ada 5 gelombang ya. Nah, 5 gelombang nanti tinggal dibagikan 40.000 dibagi 5. Nah, 1 gelombang itu kurang lebih sekitar 8.000 peserta ya. Jadi secara keseluruhan TMT Desember 2015 selama setahun itu sekitar 8.000 peserta ditanggung oleh pihak Kemendikbud. Sampai sini paham ya? Nah, karena persaingan sangat ketat sekali, maka ada skala prioritas. Nah, apa saja skala prioritas untuk penempatan seleksi peserta PPG dalam jabatan dalam menyongsong pendidikan akademik di kampus? Kita lihat ya. Nah, ini adalah prioritas menjadi peserta PPG dalam jabatan. Kita lihat dari masa kerja, usia, geografis, dan nilai. Nah, dari keempat poin ini rekan-rekan kerja masuk kategori mana? Nah, kita lihat dulu ya. Untuk masa kerja ini dilihat dari berapa tahun sudah bekerja. Semakin lama masa kerja, maka semakin berpeluang untuk masuk angkatan pertama. Ingat ya, seperti saya katakan tadi, dalam 1 tahun ya, itu terdapat 5 gelombang ya. Nah, dalam 5 gelombang ini kan, 1 gelombang itu
satu gelombang, singkat saja, itu sekitar 8.000 peserta. Nah, nanti 8.000 peserta ini terbagi lagi menjadi beberapa daerah. Nah, setiap daerah itu misalnya satu kabupaten A itu mendapat sekitar 150 peserta PPG dalam jabatan yang mengikuti. Misalnya kita tulis ya, sekitar 150 peserta PPG dalam satu daerah, misalnya kabupaten A. Saya buat kabupaten A biar rekan-rekan paham ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, yaitu adalah usia. Nah, jika dalam satu daerah ada peserta berusia tinggi, maka peserta tersebut menjadi prioritas menjadi peserta PPG dalam jabatan. Yang ketiga adalah prioritas peserta PPG dalam jabatan berdasarkan letak geografis. Calon peserta PPG dalam jabatan, misalnya calon peserta yang mengajar di daerah terpencil, terluar, dan terdepan. Nah, ini rekan-rekan guru di sini yang mengajar di daerah terpencil itu akan mendapatkan skala prioritas untuk masuk ke gelombang 1, 2 atau gelombang 3. Ini paling cepat ya. Saya katakan tadi satu tahun ada 5 gelombang. Nah, paling cepat di antara bulan 1, maksudnya gelombang 1 atau gelombang 2. Nah, poin yang terakhir yaitu nilai, yakni bagi peserta yang hasil prioritas PPG-nya dalam jabatan 2022 tinggi pada satu daerah, maka peserta tersebut mendapatkan prioritas untuk mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Oke, ini saya menganalogikan ya. Misalnya dicari ini kan ada 150 ini ya. Ternyata dalam 150 peserta ini yang ada di Kabupaten A itu yang lolos pretest kemarin ada 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang ini, maka nanti pihak panitia akan mencari atau mengkategorikan berdasarkan masa kerja, usia, geografis, dan nilai. Nah, ini adalah hak dari panitianya ya, sehingga nanti muncullah peserta-peserta yang berdasarkan masa kerja, usia, geografis, dan nilai. Nah, untuk rekan-rekan guru, saya secara pribadi sudah mengikuti tes PPG dalam jabatan dan sudah lulus di tahun 2019 dengan proses yang sangat panjang rumit ya. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini nih, jika saya pribadi bisa simpulkan ya, ini pendapat pribadi saya termasuk kategori geografis ya, karena tempat saya mengajar ini terpencil, terluar, dan terdepan, sehingga saya bisa mengikuti di gelombang kedua ya. Oke, bisa dipahami rekan-rekan guru. Semoga bisa dapat bermanfaat untuk rekan-rekan guru, sehingga rekan-rekan guru memahami ya, kira-kira akan masuk gelombang keberapa nih dari tahun 2022 atau 2023. Apakah gelombang 1, 2, 3, 4 atau gelombang 5 ya.